Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Depok gue Depok. Video kali ini gue datang ke rumah Bang Ipul, Bang Saifullah. Dia dimandatkan sebagai ketua UKM di Kota Depok. Di Kota Depok kan? Mau di Bogor. Berjaya, Kelurahan. Tadi Kota Depok ya? Iya. Iya, Kota Depok udah. Rebul. Sehat, alhamdulillah Bang Sandi sehat. Apa data apa, Bang? Ini kita lagi ditugasin sama kelurahan untuk menghimpun berkas dana hibah 2,4 juta yang dari Kementerian Koperasi dan UKM. Wow. Besok pagi ini terakhir, ini mas terakhir. Untuk kelurahan Ane sendiri udah sekitar 200 orang. Per orang dapat bantuan 2,4 juta rupiah. 2,4 juta rupiah itu dari Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM. Teman-teman yang punya usaha kecil hubungi Bang Ipul, pasti dapat bantuan. Begitu. Bukan. Gimana gila jelasin? Ya gue mah cuman bantuin Pak Lurah, bantuin kasih ekbang, sama bantuin dinas UKM Kota Depok ngumpulin berkasnya. Nah, para pendaftar atau peserta yang mau dapetin hibah cukup register online. Syaratnya dia pedagang sayur, punya warung, punya usaha kue keliling atau apapun bentuknya, itu bisa menjadi penerima bantuan hibah sebesar 2,4 juta rupiah Per bulan? enggak, Sekali. Oh. sekali aja. Bang, diminum dulu Bang. Enak kopinya Bang. Kopi Tugu nih. Ini kopi Tugu Bang Ipul yang punya ya? Iya. Kenapa kopi Tugu, Bang? Kalau kita bicara Depok, kalau aneh sih baca sejarahnya, startnya Depok itu bahwa Depok pertama kali berdiri bernama Depok itu ketika Tuan Cornelis itu punya perkebunan karet di daerah sini nih. Kemudian dia juga kan semente. Semente itu apa? Negara dalam negara. Jadi dia punya hak wilayah penuh dari Belanda untuk ngurus wilayahnya sendiri. Jadi Depok itu negara? Depok itu negara, semente, dan punya presiden. Nah yang sekarang istananya jadi rumah sakit Harapan ya kalau nggak salah. Nah di situ ada tugu pertama kali dibangun di Depok itu. Oh, itu asbabun nuzul ada kopi Tugu. Nah sekarang kopi Tugu merupakan bagian dari UKM yang hari ini dijalanin. Iya. Bang, perkiraan aja nih di Depok ada berapa UKM? Di Depok kalau sekecamatan Sukmajaya sendiri itu hitung bikin rata-rata. Ntar lu UKM ini ada yang beda-beda persepsi UKM. Wah, persepsi UKM gini. UKM itu ada yang menganggap bahwa UKM itu harus punya produk. Ataupun dia itu punya produk yang bisa dipasarkan. Tapi kalau lihat dari singkatannya usaha kecil mikro, berarti kan kalau yang mikro itu bisa disebut juga tukang jajanan, tukang gorengan, tukang warung lontong, warung sembako, disebut juga bisa juga UKM. Tapi karena memang kenapa luput dari apa namanya program-program yang ada, kemungkinan karena mereka tidak berbentuk usaha konsisten, dalam artian dia tidak punya produk sendiri. Nah sedangkan yang saya bina ini khususnya usaha kecil yang punya produk yang bisa layak dijual dan bisa diterima di pasar. Seperti halnya kopi Tugu misalnya. Terus ada lagi teman-teman itu misalnya punya produk bebek ungkep, punya produk lagi misalnya bir peletok, baik serbuk ataupun cair yang siap minum. Ya hal seperti itulah yang bukan reseller, dalam artian misalnya frozen food dijual dari kalau frozen food dari pabrik jual lagi. Jadi ini benar-benar murni produksi sendiri ya Bang? Produksi sendiri, yang dimana dapat fasilitas dari pemerintah baik dalam bentuk pelatihan wirausaha baru, pelatihan penyuluhan keamanan pangan,
hingga fasilitas mendapatkan PIRT agar bisa diterima di pasar. PIRT itu Produksi industri rumah tangga. industri rumah tangga. Itu kalau ngurusnya kemana? Ke dinas kesehatan. Tapi sebelum ngurus itu harus ikut PKP dulu. PKP itu apa? Penyuluhan keamanan pangan. Itu biasanya ngadain di mana, Bang? Yang ngadain siapa yang ngadain biasanya? Yang ngadain dinas usaha kecil menengah, dinas koperasi dan usaha kecil menengah bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi penyelenggaranya itu DKUM, pematerinya itu dinas kesehatan. Kemudian para peserta PKP ini nantinya akan mendapat sertifikat yang berlaku seumur hidup untuk membuat sebuah produk atau mendapatkan PIRT terhadap sebuah produk. Gitu. Wow, berarti Depok bisa jadi kota produksi ya kalau ini. Kalau seandainya ini masif nih, Depok bisa jadi kota produksi dong. Bisa, seandainya ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, peranan pemerintah, oke. Kedua, konsistensi pelaku UKM. Ketiga, market. Bang, ini program udah lama apa baru-baru ini? Apa baru era Pak Jokowi doang? Kalau pengalaman saya dan teman-teman sih sudah cukup lama, namun gaungnya memang baru terdengar. Depok sendiri udah berapa lama, Bang? PKP. PKP udah hampir 4 tahun 5 tahunan lah sudah. Berarti Abang alumni ke? Oh, saya baru. Ya, maksudnya udah berapa kali bikin PKP Depok itu? Oh, Depok udah banyak. Kalau tahun dari anggaran 2020 saja itu sudah yang keempat. Udah yang keempat. 4 batch, 4 gelombang. 4 gelombang. Berarti Abang yang kelima nih. Saya kemarin ikut yang keempat. Abang ikut yang keempat. Di anggaran 2020. Satu gelombang itu berapa orang? Rata-rata 30. Kalau 4 gelombang berarti sekitar 120-an. 20 pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah dan layak mendapat bantuan. Layak mendapat fasilitas dan bantuan untuk PIRT. Nah, permasalahannya gini sekarang. Masalah mulu, Bang. Dari birokrat, masalahnya dari pelaku UKM sendiri. Iya. Karena gini, kenapa saya kan jabat sebagai ketua UKM Abadi Jaya baru 1 tahun. Yang dimana saya pikir goal-goal yang diharapkan dari program DKUM sama Dinkes ini nggak bisa jalan. Karena apa? Karena sistem perekrutannya itu ngasal. Kan pemerintah punya perangkat. Bos, kelurahan kan cuma 12 orang, Bos. Kasih X-Bank 1, kasih Kemas 1. Gitu kan. Dengan keterbatasan mereka. Maksud saya gini, oke lah kalau bicara perangkat kelurahan cuma 12 orang, tapi kan kelurahan punya RT, punya RW, punya LPM, punya Karang Taruna. Disinilah ketika memang pencapaiannya itu hanya sekedar jumlah anggota peserta, ya kayak bisa. Tapi kalau pencapaiannya bahwa akan menghasilkan wirausaha baru atau UKM yang konsisten, susah. Gak, maksudnya gini, Bang, kalau saya ini perhatiin ya, kayak Depok itu ada 11 kecamatan nih. Tadi saya mikir kalau seandainya per gelombang itu ada 30 orang. Katakan kalau 11 kecamatan berarti kan membutuhkan 11 gelombang. Iya dong, gitu. Lah, kalau seandainya UKM itu punya kader di tiap kecamatan 30 orang dengan masing-masing punya produk knowledge yang berbeda, rasa-rasanya Depok bisa jadi kota produksi yang luar biasa. Ya sekarang gini, permasalahannya gini. Kenapa saya dari dulu nggak percaya namanya coach? Nggak percaya? Gue nggak percaya namanya motivator. Mario Teguh nggak percaya dong. Karena gini, hidup itu nggak seindah atau sehebat yang coach omongin, motivator omongin. Hidup itu nggak seindah cocote Mario Teguh, kira-kira gitu ya? Iya, nggak semudah, gitu kan? Karena apa? Yang diperlukan sekarang adalah seorang pembina yang memang usahanya sudah settle, mapan. Pertama, untuk membina, misalnya satu kecamatan nih, dia bina 30 orang. Kalau usahanya aja empot-empotan, usahanya jatuh bangun segala macem,
gimana bisa konsentrasi untuk binain 30 orang kan Iya. gitu. Iya. Nah, sudah layaknya kalau misalnya Pemkot itu punya minimal kerjasama lah minimal dengan yayasan atau lembaga yang memang orang-orang itu berkompeten dalam bidang produksi, marketing, kemudian problem solving yang ada terjadi di UKM gitu. Permasalahannya kan sekarang gue bukannya nanti dibilang iri bos gitu, enggak gua, tapi sekarang pendamping ini sibuk dengan usahanya masing-masing gitu loh, Sehingga lupa dia punya binaan. nah sekarang bayangin aja besok nih mau Jabar Jabar juara, WUB Jabar juara, baru hari ini diumumin penutupan besok tanggal 9. Lah 2 bulan lalu kemana? Sampai ada data WUB Sukmajaya tuh kosong. WW itu apa bang? Wirausaha baru. Jadi gini, Usaha baru. jadi gini, pelaku UKM yang berprestasi, yang konsisten produknya konsisten, kemudian inovatif, itu kan nanti akan di kompetisi nih diadu. Orang itu bisa terpredikat WUB itu dengan catatan apa? Dia punya produk. Punya produk. Terus yang kedua terdaftar mungkin. Iya, dia punya NIB standar lah. Oke. Baru tercatat secara resmi di pemerintah. Sebenarnya gini, gue juga bingung sama DKUM Depok. Abang ini ketua bang. Nah, ini Jelasin ke teman-teman. Kalau gitu. Pak Kadis DKUM nonton nih, gue bilang gini, Pak, tahun 2019, ketika gue gabung sama UKM Sukmajaya, pertama gue suruh bikin SKU dulu, gue bikin. Habis bikin SKU apa lagi Pak? Daftar ke DKUM, gue daftar. Gue daftar, datang sono, bawa produk, bawa persyaratan, SKU, KTP, KK, isi formulir. Pas mau isi formulir, kagak ada. Dia bilang online. Oke, gue catet nih, gue online. Di situ juga gue online, gue difotoin KTP-nya, difotoin ininya segala macem. Dah, gue online. Sampai tahun sekarang, nama gue nggak tahu ada apa enggak. Nggak pernah namanya gue diundang namanya Wirausaha Baru. Karena yang saya lihat tuh gini bang, saya ini penglihatan orang awam ya. Kalau bicara UKM itu pasti bicara profit satu. Nah kalau bicara profit berarti bicara roda ekonomi yang bergulir jalan. Berarti kan bukan cuma si pelakunya yang untungin, tapi juga si pemdanya, si negaranya pun untung kan gitu. Nah, PR-nya itu kan yang tadi abang bilang harusnya seorang pembina nih, seorang coach gitu, itu ngebina nih anak buahnya nih, ngebina anggota-anggotanya sampai dia mapan kan gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya kan hari ini ada nggak sih bang hubungan yang erat bang terhadap lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang disupport oleh pemerintah terhadap UKM itu sendiri? Karena bagaimanapun juga UKM-nya ujung tombak bang. Ujung tombak. Kalau lembaga nggak ada ya. Nah kalau perbankan kayak KUR, terus apalagi multiguna, terus apalagi kayaknya backup juga loh. Kalau itu ada, kalau misalnya tiap ada WUB itu biasanya ada juga bank yang ikut nongkrong di situ untuk menawarkan KUR, gitu kan. Tapi parameternya apa dia bisa dapat KUR juga nggak tahu, pasti lepas tangan. Nah itu dia, karena kan kalau bicara usaha 2 juta berapa tadi? 2,4 juta. 2.400.000 modal apa? Paling banter jualan pulsa. Terus mau bikin kopi gitu, bikin apa namanya? Enggak. Enggak, ini kan penglihatan awam bang, Iya, penglihatan iya. awam. Ini gimana gitu? Kalau 2,4 juta itu kan gini, tujuannya dari ketika Pak Presiden marah-marah, ekonomi di bawah serapan anggaran kementerian nggak turun, nggak diserap dengan baik, akhirnya kan dana itu harus turunin ke masyarakat supaya ekonomi bergerak. Di coveringnya UKM, usaha mikro lah misalnya kan, biar apa? Biar ada gerakan duit di situ. Nah sekarang bang, Jadi bukan substansinya sebenarnya. Kalau Kemenkop turunin duit itu, kalau gue baca, Kemenkop turunin duit itu biar apa? Biar ekonomi di bawah gerak jalan. Ada konsumsi. Nggak begitu, justru kalau saya ngambil kesimpulannya ngabisin anggaran sebenarnya.
Ya karena nggak logis loh. Ini 2.400.000 bos, mau ngapain? Korek tadi makan korek. Iya mau ngapain 2.400.000? Nah sekarang mau saya gini bang, abang sebagai pelaku UKM nih, sebagai orang yang berkecimpung di wilayah UKM, bahkan abang masuk ke bagian dari organ dari UKM itu sendiri. Teman-teman usaha kecil mau ngapain harus ngapain ketika dia kepengen usaha, dia nggak punya modal, tapi punya semangat nih, dia punya semangat usaha, tapi dia nggak punya modal, dia nggak tahu harus kemana. Gabung sama gue. Ya gini bos, gue itu punya komunitas sendiri, 20 orang. Terus lu kalau nggak punya duit, nggak punya modal, gabung Bang Ipul. Jadi gini, ketika orang begitu dan datang ke gue harus rubah mindset dia. Sama posisinya kayak gue dulu. Bini gue bilang nggak usah kerja lagi, ya kan? Kemudian di rumah aja buka usaha gitu kan. Ya kalau gue kan punyalah dikit gitu kan, punyalah dikit sampai bisa bikin anu sampai terakhir bikin kopi gitu kan. Nah kalau orang yang tidak berdaya itu kan mindsetnya yang belum ada sebenarnya. Tapi ketika mindsetnya sudah ada, pola berpikirnya sudah ada, dia akan berubah. Gimana contohnya? Contohnya gini, saya datang nih bang, bang gue nggak punya duit bang, gue pengen buat usaha ini. Oke. Sekarang lo mau usaha apa? Contohnya saya mau jualan ikan cupang. Ikan cupang. Jadi ketika kita usaha, kita nggak usah harus punya produk dulu. Oke. Kita jualin punya temen. Nyaloin dulu. Loh, oh iya. marketing tuh gini. Produsen dan marketing duitnya banyak kan mana? Marketing. Iya. Itu menarik teman-teman. Jadi nggak usah. Gue nggak punya duit, tapi gue nggak punya modal, tapi gue mau jualan. Tapi lu punya nggak semangat sama rasa jujur? Jadi modal awal kejujuran sama semangat. Jujur sama semangat. Oke. Jadi nggak melulu sama duit ya bang? Nggak melulu sama duit. Jadi ketika lu bilang, misalnya lu datang ke gue, lu mau ngapain? Gue mau jualan bang. Lu bisa jualan apa aja? Jual gini. Ya coba, gue temuin sama temen gue yang punya produk. Bu, tolong bantu. Konsinyasi aja. Seperti itu kan. Jaminannya siapa? Ketika lu masuk komunitas gue, akan gue jamin di situ. Komunitas UKM. Maju berdaya. Mantap. Jadi teman-teman yang kagak punya modal, yang kepengen jualan, yang kepengen usaha, duit bukan segala-galanya bos. Yang penting kata Bang Ipul, satu semangat, kedua kejujuran. Bicara produk, bicara duit, gampang dicari. Tinggal lu datang ke Bang Ipul, masalah selesai. Bukan masalah selesai juga bang, buat Tuhan. Kagak. Nah, permasalahan tuh pasti ada. Bang, gitu kalau bicara UKM itu kan, ya saya ngerasain betul lah, moneter itu UKM itu kayaknya nggak terlalu berpengaruh lah. Berpengaruh dikit ya. Ya nggak terlalu banyak banget lah. Karena kita nggak memperkerjakan orang. Itu aja sih. Nggak kayak yang pengusaha besar yang ambruk apa segala macem. Nah, corona kemarin bang, ada ngaruhnya nggak bang? Banget. Jadi kalau moneter nggak terlalu berpengaruh, begitu corona ngaruh banget. Pengaruhnya karena daya beli turun pastinya. Walaupun digenjot pakai GoFood lah, GrabFood lah, sebut merek ya, tetap aja daya beli turun. Karena orang akan lebih ke healthy food atau juga misalnya dia biasa beli makanan junk food, dia kan lebih pilih ke health food. Iyalah, karena ngejaga buat. Tapi kalau kita bisa baca peluang itu, gitu kan, kita bisa siapin. Contoh temen gue tuh, dia bikin namanya sayur online. Dia sediain sayur, sediain ikan, sediain daging, sistemnya online. Jadi dia bisa, jika orang ada ketakutan kan kalau ke supermarket, ke pasar segala macam. Nah, jadi pertama daya beli turun drastis lah ya. Pasti turun. Kebijakan pemerintah di Depok, emang ada? Ya kayak sekarang kan nerapin jam malam apa segala macam. Peraturan doang. Prakteknya nol ya bang? Enggak, maksud gue gini. Pemerintah tuh cuma bisa kasih punishment doang gitu, rewardnya kagak ada. 64 miliar kemana?
64 miliar bos, duit semua itu. Mana Pak Wali? 64 miliar mana? Oke. Boro-boro bagiin masker ke warga kagak. Padahal iya sih. Iya. Kemarin juga Mendagri kan itu ya, ngasih masker 2 juta juga. Itu kemana maskernya juga? Saya nggak ngerasain sih ada masker. Yang dari Jawa Barat aja tiba-tiba hilang loh, si Pomaya teriak-teriak. Lihat kan di Facebook Pomaya teriak-teriak. Saya nggak ketawa. Pomaya teriak-teriak. Nah, Bang, berarti menurut Abang di Depok tuh sekarang kondisi UKM tuh udah mulai menggeliat ya Bang? UKM menggeliat, kemudian juga tinggal sekarang sensitivitas pemerintah, terutama Pemkot. Jadi saran buat DKUM, Dinkes, kecamatan, kelurahan ya kalau ada program bukan menuhin jumlah anggota gitu, tapi lebih selektif lagi. Lebih selektif ya. Contoh nih, Anda ngumpulin data ini kan, mikro. Setelah seleksi ada produknya yang bagus, namanya bakso Mas Eka, itu luput dari kita, gila nggak? Dan dia lebih kreatif. Ketika baksonya dia nggak bisa jual secara offline, dibikin kemasan instan, keren nggak? Kreatif nggak? Itu nggak kepikiran sama aku, dia kepikiran. Sampai gue tanya sama, enggak Pak, itu produk bapak saya. Oke. Lu kenapa nggak ikut UKM? Nggak ada akses untuk tahu itu. Oke, jadi Berarti gaung fasilitas kurang UKM banget. untuk pemerintah kurang. banget. Dan Ada masukan Ayu Ting Ting ternyata langganannya dia. Oh gitu. Ayu Ting Ting langganannya bakso Mas Eka, bakso instan Mas Eka. Jadi dia punya produk bakso instan sama mie ayam instan. Gila, keren. Orang mau masih dorong-dorong. Dia bikin. Itu sekarang di posisi warungnya itu di depan Pasar Agung. Kok sampai luput gitu? Ada nggak Bang saran buat pemerintah? Satu, ini pondasi banget sebenarnya. UKM yang selama gue masukin dan selama gue jalanin adalah anak tiri. Karena Padahal dia ujung tombak ya, padahal ujung tombak. tapi jadi anak tiri. Karena apa? Karena di bawah itu yang mungkin gue belum telah undang-undang atau perdanya ya. Tapi setiap anggaran itu masuknya Karang Taruna, LPM sampai KK. Itu ada kecamatan apa kelurahan tuh? mau kelurahan mau kecamatan, Yang penting 3 stakeholder itu ada aja. Ada. Tapi UKM di bawah PKK. Pokja 2 atau Pokja 3 gue nggak tahu, lupa. Oke. Yang jelas nggak sinkron. Kalau PKK kan tugasnya apa? PK ibu bukan Bang? Ya ibu-ibu. Tapi kan tugasnya apa? Lebih ke Yanmas kan, pelayanan masyarakat. Iya. Seperti posyandu, kemudian Imunisasi. lebih ke situ. Pengajian. Gitu. Nah, ketika ada program UKM mandek, ya entah itu nggak sampai ke kita sebagai pelaku UKM, entah memang dikelola sendiri tapi nggak mengaku UKM. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau gue baca di setiap kelurahan ini tidak harmonis antara PKK sama UKM karena UKM dianggap mandiri. Ya, kalau mau UKM maju juga, bikin dong struktur hierarkinya bahwa kelurahan itu menaungi LPM, PKK, Karang Taruna, dan UKM. Jadi kayak dinas lah modelnya ya. Ada Kayak semacam dinas, kepanjangan tangan dari dinas UMKM. Iya, gitu. gitu loh. Mau dari birokrat kayak, mau nanti stakeholder kayak LPM kayak atau kayak Karang Taruna. Kalau PKK kan mau nggak mau kan Bu Camat, Bu Lurah, ketua PKK-nya pasti kan. Nah kalau UKM kan bisa seperti Karang Taruna sama LPM. UKM bisa anaknya. Jarang. Karena lurah-lurah masih kayak anak kecil makanya kecil. Anak wali kota bisa jadi. Bang, kalau seadanya UKM itu termasuk tenaga kerja, Abang sepakat nggak? Sangat sepakat. Sangat sepakat ya. Karena kan bagaimanapun juga kalau bicara definisi tenaga kerja itu kan orang yang Dia produksi. dia produksi, dia orang yang menghidupkan roda perekonomian dalam sebuah kota, dalam sebuah negara atau dalam sebuah daerah. Di inti terkecil dulu, Hmm. dia sebagai ketahanan ekonomi keluarga. Itu yang paling kecil. Itu paling lingkup kecil. Ketika pemerintah nggak bisa ngasih subsidi, pemerintah dia harus bertahan demi keluarga. Akhirnya apa? Bikin produk sekreatif mungkin, bikin produk. Kalau Dan bekerja, oh, punya mesin produksinya. Ya, definisi mesin produksi apa? Kompor mesin produksi.
Iya. Panci mesin produksi, semuanya berkaitan dalam proses produksi, itu mesin produksi. Bahkan mulut kita pun jadi mesin produksi Iya. karena marketing itu. Iya. Bang, kalau seandainya abang sepakat bicara UKM atau UMKM atau apapun namanya itu adalah tenaga kerja gitu, ada nggak sih bang jaminan yang seperti halnya karyawan gitu? Kalau jaminan dari pemerintah belum ada. Jaminan dari pemerintah belum ada. Tapi kalau mandiri ada. Contoh? BPJS tenaga kerja. Oke, BPJS ketenagakerjaan. Udah ikut bang? Wow, saya udah. Udah. Iurannya sebulan? Sebulan 32.600. Iya. 32.800 ya? Lupa deh, sekitar segitu dah. 30 ribuan lah ya. 30 ribuan ya. Tapi kan enak. Ada jaminan hari tua. Jadi sama kayak karyawan kita lah ya, Karyawan. punya tabungan. 2 atau 3 tahun atau 5 tahun kita bisa ambil duitnya. Yes. Ya kan? Tuh anggota gue tuh yang 19 orang tuh. Kemudian 20 lah main tuh ya. 20 mana nih? Jadi rapi dah kalau bicara jaminan. Iya, JHT udah dapet, terus jaminan kecelakaan. kecelakaan kerja. Oke. Ketika dia COD-an gitu kan, atau ketika dia beli bahan dari pasar, itu kan masuk dalam proses produksi kan? Iya, betul. Nah, ketika dia, wah ya kita sih nggak pengen ya. Iya, nauzubillah lah. Nauzubillah minjalik, tapi kan namanya nasib sama takdir kita nggak tahu. Nggak tahu, betul. Kodok dan kodar kan Tuhan yang tentuin. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau kita nggak percaya, kafir juga kita. Ini bentuk pengantisipasiannya. Ya, diantisipasi dengan jaminan kecelakaan itu. Gitu. Oke. Ya insya Allah sih kalau aneh naungin 19 orang itu aneh akan urus. Pokoknya siapapun yang masuk pertama, jadi saya bisa berpusat kesimpulan gini bang, ketika ada pelaku-pelaku usaha yang masuk ke wilayah ke Bang Ipul, pertama lu gak usah mikirin duit, yang penting lu jujur, lu semangat, pasti jalan. Yang kedua bicara jaminan, abang hari ini berupaya memberikan jaminan seluas-luasnya kepada anggota, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, sama jaminan hari tua. Hari tua. Ada lagi. Apa tuh? Kalau dia pengen punya rumah, jadi UMKM sekarang itu bukan UKM sekarang, UKM maju berdaya. UKM maju berdaya hari ini udah bisa begitu bang? Sudah bisa. Wih, Sudah dimulai. Sudah dimulai. Sudah disadarkan bahwa kerja ya udah produksi aja. Lo kenapa-napa ntar ada yang nanggung. Asik ya. Cuma 32.000, lo nabung sehari 1.000. Iya, iya. Dan harganya harga sebungkus rokok, Bos. Iya. Dia bisa bikin rokok sebungkus sehari. Iya. Kenapa buat bayar iuran BPJS TK nggak bisa? Bener. Padahal lo kenapa-napa di jalanan, lo kenapa-napa saat produksi, Iya. kemudian 3 tahun ke depan lo pengen ambil buat tambah modal, bisa. Kemudian, bang, gue mau punya rumah, ayo gue cariin. Gue urusin gitu kan. Nah, kalau perlu kita bikin satu klaster Khusus buat UKM maju berdaya. Wis, cakep. Jadi teman-teman, lu pokoknya nggak usah khawatir, lu datang ke tempatnya Bang Ipul. Bang Ipul punya komunitas UKM maju berdaya. UKM maju berdaya udah semuanya all in. Insya Allah. Insya Allah all in. Asal teman-teman konsisten dengan produknya. Nanti istiqomah ya Bang. Istiqomah, walaupun bukan produk, konsisten untuk ngeraup rezeki itu. Tetap berjualan, walaupun barang teman-teman tetap jualin. Tuh ada profitnya kok, ada feedbacknya kok. Dan gitu. yang ikut komunitas pun bisa saling ngebantu ngejual ya Bang. Sangat, karena kan istilahnya kalau pabrik itu kawasan berikat, ya kan? Ada satu teman punya warung misalnya kan, lu punya produk apa? Tentang Mustafa, titip. Punya produk apa? Serbuk jahe, titip. Okay. Itu dari satu komunitas doang gitu. Apalagi kalau komunitas kita nanti insya Allah sih planning saya sih bisa ke sedepok gitu kan. Jadi semua kita punya database-nya, kemudian bisa bantu linknya kemana nih kemana. Toh juga dengan begitu apa sih namanya, pemahaman knowledge temen yang tadinya cuma sekedar bisa jualan, gue mau bikin juga. Karena si temennya mau bikin produksi kentang Mustafa udah overload nih. Ada motivasi itu akhirnya. Pada akhirnya bikin produksi sendiri ya Bang. Lu bantuin deh, bikin deh. Gue belum punya PRT, udah pakai PRT gue, boleh. Asal produksinya kan sesuai standar PRT. Jadi kalau butuh UKM tuh nggak ada istilah nggak bisa ya Bang. Nggak ada, tergantung manusianya. Semua tergantung manusianya. Teman-teman anak muda,
teman-teman milenial lu kalau mau usaha, Jadi? mau berwirausaha, duit itu bukan satu-satunya bos, asal lu mau, iya bang. Sama satu, jangan ngarepin pemerintah, Oh, ngarepin Tuhan. bang, gue sih pengennya ada part 2 nih, ada part 2. Saya penasaran bang, gue penasaran kalau BPJS tadi tuh masalahnya kan belum ada nih, belum tahu nih, belum tahu cara penyebarannya gimana, sasarannya siapa, terus itu termasuk golongan apa segala macam, terus fasilitas dari BPJS itu apa aja, kan tadi baru sekilas nih. Ya. Mungkin next, abang punya sertifikat kan udah kan? Insya Allah, sebentar lagi ada. Berarti ntar begitu sertifikatnya udah selesai, abang tunjukin ke kita, abang jelasin tuh fungsi BPJS buat apa aja ke teman-teman, termasuk fasilitas-fasilitasnya. Nah terus apa lagi ya bang? Mungkin insya Allah 2 minggu ke depan, gue mau ketika mau nerima sertifikatnya, ini undang teman-teman yang sudah ikut dan yang belum ikut. Oke, buat simbolis. Kemudian juga biar tahu ini loh manfaatnya. Siap. Ya, bisa juga ntar aneh undang BPJS-nya untuk datang. Atas nama koperasi, yayasan, UKM, Maju Berdaya. Jadi sebenarnya sih kalau aneh pikir program jam sostek yang kayak gini nih yang perlu digaungin dan perlu dinikmatin. Bang, teman-teman kalau pengen usaha bang hubunginnya kemana? Usaha apa? Usaha apa aja? Yang tadi kita bahas. Usaha. Oh, nomor aneh? Iya. Nomor aneh. Coba kontakannya di 08111 978 269. Catat nih, ya catat. Gue masih butuh reseller juga kok. Banyak produk teman-teman yang bisa dijualin. Siap. Keren bang. Bang, ini saya terima kasih banyak udah dijamu pisang. Kopi Tugu. Ini kopi Tugu ini kopi asli Depok dan murni buatan Bang Ipul. Sama ini enggak. Ya, Ini hand sanitizer kita kan. hand sanitizer. Gimana pun juga harus ada. Oh iya, protokolnya kesehatan bos. Tetap ada. Nggak bisa enggak, harus ada. Kopi Tugu, mungkin ntar teman-teman bisa lihat di video ini contohnya kopi Tugu itu bagaimana. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Satu lagi bang terakhir. 2 kata buat Depok. 2 kata buat Depok. Maju berdaya dengan yang baru. Maju berdaya dengan yang baru itu 4 kata bos. Terima kasih. Mohon maaf bila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.